Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kurikulum. Pada mulanya, istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang artinya a running course or race course, especially a race course, yang hampir serupa itu dalam bahasa Prancis dikenal istilah karir yang artinya turan berlari. Kemudian digunakan ke dalam dunia pendidikan untuk mendefinisikan pengertian kurikulum, yaitu sejumlah kurs satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk mencapai gelar atau ijazah, menurut Hermawan 2008. Beberapa ahli berpendapat mengenai kurikulum, diantaranya yang pertama ada Saylor dan Alexander, merumuskan kurikulum sebagai the total effort of the school to going about the desired outcomes in school and of school situation. Pengertian tersebut lebih luas mencakup segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, kurikulum tidak hanya mengenal situasi dalam sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Yang kedua ada Smith tahun 1957 memandang kurikulum sebagai a sequence of potential experience of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting. Dari pengertian ini, Smith terlebih menekankan pada aspek sosial, yakni mendidik anak menjadi anggota masyarakat. Yang ketiga, Harold Rapp memandang kurikulum sebagai the entire program of the school. It is the essential means of education. It is everything the student and their teacher do. Yang keempat ada Hilda Tabak menekankan bahwa definisi kurikulum hendaknya jangan terlampaui luas sehingga menjadi kabur dan tidak fungsional, yang menyatakan bahwa kurikulum ialah a planning for learning yang memberi gambaran bahwa kegiatan dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum. Lebih lanjut, Hermawan 2008 mengemukakan ragam pengertian tentang kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli kurikulum. Perbedaan itu tergantung dari fokus yang menjadi perhatian dan pandangan para ahli tersebut. Bila dipilah-pilah, pengertian kurikulum pada hakikatnya akan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah, SAI 1976. Yang kedua, kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran. Donald 1965 mengemukakan bahwa dalam sistem pendidikan bersekolah itu terdapat beberapa subunit sistem yang terdiri atas teaching, learning, dan kurikulum. Yang ketiga itu, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan anak didik yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah. Kegiatan yang dimaksud adalah seluruh pengalaman siswa, baik pengalaman intelektual, emosional, sosial, maupun pengalaman lainnya. Yang keempat, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian kurikulum. Untuk mengakomodasi perbedaan pandangan tersebut, Said Hamid Hasan 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu 1. Kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian khusus dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai pewujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi, dan kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Sekaitan dengan pengertian di atas, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Ideal kurikulum, potensial kurikulum atau kurikulum ideal, yaitu berisi sesuatu yang baik dan diharapkan atau dicita-citakan seperti yang terdapat di buku kurikulum. Yang kedua yaitu real kurikulum, actual kurikulum atau kurikulum aktual, yang memberikan pengertian apa yang terlaksana dalam proses pembelajaran dan yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan atau program dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi, yaitu kurikulum yang terjadi secara langsung dan mempengaruhi siswa ketika sedang mempelajari sesuatu yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan. Istilah kurikulum semula berasal dari istilah yang dipergunakan dalam dunia atletik kuliah yang berarti berlari. Istilah tersebut erat hubungannya dengan kata kulir atau kulir yang berarti penghubung atau seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang atau tempat lain. Seorang kulir harus menempuh suatu perjalanan untuk mencapai tujuan, maka istilah kurikulum kemudian diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh. Nasution 1980. Demi berjalannya suatu kurikulum diperlukan komponen-komponen kurikulum yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan demi mencapainya tujuan suatu pendidikan. Komponen kurikulum yang pertama adalah komponen tujuan. Nah, karena kurikulum ini suatu program untuk mencapainya sebuah tujuan, komponen tujuan ini menjadi arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Jadi di dalam komponen tujuan terdapat 2 tujuan dalam kurikulum juga. Jadi yang pertama itu ada tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Ini meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan sekolah yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Ini lebih mengarah ke tujuan yang ingin didapat ketika seseorang telah menjalankan suatu bidang studi di lembaga pendidikan.
Kedua, ada komponen isi. Isi program kurikulum ini merupakan segala sesuatu yang akan diberikan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Komponen yang ketiga ada komponen organisasi. Komponen organisasi kurikulum ini merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, komponen organisasi ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ada struktur horizontal dan struktur vertikal. Nah, komponen yang keempat atau komponen terakhir merupakan komponen strategi. Dengan adanya komponen strategi dimaksudkan untuk strategi pelaksanaan kurikulum itu di sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dapat dilaksanakan. Nah, strategi ini juga dapat ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling itu dapat berupa seperti pendekatan maupun dengan sistem pengajaran model, paket pembelajaran, dan lain sebagainya. Komponen-komponen kurikulum yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena keempatnya saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapainya sebuah tujuan pendidikan dalam kurikulum. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang peran kurikulum. Nah, peran kurikulum ini sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan kurikulum. Nah, di sini ada 4 peran kurikulum. Yang pertama, peran kreatif, peran konservatif, peran kritis atau evaluatif, dan yang terakhir ada peran guru. Nah, peran kreatif itu apa? Peran kreatif itu menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi, di sini kurikulum itu berperan dalam mengembangkan sesuatu yang baru gitu, yang mana sesuai dengan perkembangan zaman di masa sekarang gitu dan kebutuhan masyarakat. Nah, peran kurikulum juga tidak hanya untuk di masa sekarang tapi untuk di masa yang akan datang. Jadi gitu, peran kurikulum itu dipikirkan untuk di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya peran konservatif yaitu peran yang menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya pada masa lalu yang dianggap masih relevan di masa sekarang gitu, untuk generasi muda. Konteksnya di sini untuk para siswa gitu. Jadi di sini peran konservatif itu jadi kurikulum itu dijadikan untuk sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai gitu pada masa lalu yang dianggap masih relevan pada masa sekarang untuk para siswa gitu. Nah, selanjutnya ada peran kritis atau evaluatif. Nah, peran ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga perwarisan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang gitu. Nah, jadi kan kita tuh terus mengalami perubahan ya. Nah, di sini tuh kurikulum berperan untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya yang ada pada masa lalu dengan kondisi yang ada pada masa sekarang gitu. Nah, selanjutnya peran yang terakhir itu peran guru. Nah, peran guru dalam pengembangan kurikulum ini memiliki arti sangat penting karena guru yang kreatif dan inovatif akan mengkaji dan memahami kurikulum yang menjadi acuan dalam proses belajarnya. Jadi seperti yang kita semua tahu gitu ya, kalau kita sebagai pendidik itu memiliki acuan yaitu kurikulum. Nah, guru yang kreatif dan inovatif pasti akan mengkaji si kurikulum itu agar ketika proses pembelajarannya gitu ya, itu tuh sesuai dengan kurikulum gitu. Nah, yang mana nanti si kurikulum itu yang sudah dikaji oleh guru akan dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin untuk proses pembelajaran gitu. Jadi ketika menyampaikan ke anak si materi-materinya gitu, itu tuh anak tuh kayak have fun gitu, sesuai dengan target dari kurikulum gitu. Jadi kurikulum itu sangat penting gitu dalam proses pembelajaran gitu. Oleh sebab itu guru perlu mengkaji si kurikulum tersebut gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sangat luas, karena kurikulum dapat berfungsi bagi guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, bahkan orang tua siswa. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan, bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Sementara bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Akhirnya bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai acuan belajar. Dengan demikian, fungsi kurikulum sebagai pedoman pembelajaran memberikan manfaat yang banyak bagi setiap komponen pendidikan. Menurut Inglis, dalam Hamalik 1990 mengemukakan 6 fungsi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama penyesuaian, yang kedua integrasi, yang ketiga diferensiasi, yang keempat persiapan, yang kelima pemilihan, dan yang keenam diagnostik. Dan menurut Sunashmat 1977, fungsi kurikulum dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, bagi sekolah pada tingkat di atasnya, dan fungsi bagi masyarakat. Ia menguraikan fungsi kurikulum tersebut di bawah ini. Yang pertama, ada fungsi bagi sekolah. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan ini paling tidak dapat disebutkan 2 macam. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Implementasi kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah adalah berupa program pengajaran. Program pengajaran itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang kesemuanya dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang akan dicapai tersebut disusun secara berjenjang mulai dari tujuan pendidikan yang bersifat nasional sampai tujuan instruksional. Jika tujuan instruksionalnya tercapai,
pada gilirannya akan tercapai pula tujuan-tujuan pada jenjang di atasnya. Setiap kurikulum sekolah pasti di dalamnya tercantum tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai melalui kegiatan pengajaran. Dan yang kedua, kurikulum dapat dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dalam pelaksanaan pengajaran, misalnya, telah ditentukan macam-macam bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan, atau materi pengajaran. Dan yang terakhir ada alat dan media pengajaran yang diperlukan. Di samping itu, kurikulum juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jenis program, cara penyelenggaraan, strategi pelaksanaan, penanggung jawab, dan sarana dan prasarana. Kedua, fungsi bagi sekolah di tingkat atasnya. Bila suatu sekolah atau lembaga pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga guru atau LPTK, maka lembaga tersebut harus mengetahui kurikulum pada tingkat di bawahnya, tempat calon guru yang dipersiapkan itu akan mengajar. Misalnya, murid SPG harus mengetahui kurikulum SD, mahasiswa IKIP atau FKG harus menguasai kurikulum SMTP dan SMTA. Jika di SD, SMP, dan SMA kegiatan pengajaran disampaikan dengan sistem PPSI, maka sekolah-sekolah yang bertugas mengadakan guru untuk sekolah-sekolah tersebut harus membekali calon-calonnya dengan kemampuan membuat PPSI. Dan yang ketiga, bagi masyarakat. Para tamatan sekolah memang dipersiapkan untuk terjun di masyarakat atau tegasnya untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai keluaran sekolah. Untuk keperluan itu, perlu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal pembenahan kurikulum yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat atau para pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan, kritik, atau saran-saran yang berguna bagi penyempurnaan program pendidikan di sekolah. Penyiapan keterampilan para tamatan sekolah untuk bekal terjun di masyarakat kerja juga ditentukan oleh misi suatu sekolah. Dalam hal ini, biasanya tergantung jenis-jenis sekolah, apakah ia sekolah umum atau kejuruan. Misi suatu sekolah apakah ia bertugas mempersiapkan tamatannya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jalur akademis, atau untuk bekerja, yaitu jalur vokasional, atau untuk kedua-duanya, akan mewarnai pendidikan keterampilan yang diajarkan oleh pihak sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya hal itu, para pemakai lulusan sekolah tentunya sudah tanggap lulusan dengan keterampilan mana atau apa yang mereka butuhkan, dan itu harus dialamatkan pada sekolah yang sesuai dengan misinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Nana Saudi mengemukakan 4 landasan utama dalam mengembangkan kurikulum. Pertama, landasan filosofi berkaitan dengan hakikat filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arahan bagi peserta didik dalam belajar. Ketika memiliki arah belajar yang jelas, peserta didik dapat mengeksploitasi kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai hasil terbaiknya. Berkaitan dengan filsafat, setiap bangsa atau pada kelompok masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, arah pendidikan seringkali tidak sama, tetapi hasilnya sama atau membentuk karakter peserta didik dengan baik. Nana Saudi Sumadinata mengemukakan aliran filsafat kaitannya dengan pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada perennialisme. Nah, perennialisme ini adalah paham filsafat yang lebih menekankan kepada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Nah, aliran ini lebih kepada berorientasi kepada masa lalu. Yang kedua itu ada esensialisme. Nah, esensialisme ini paham filsafat yang lebih menekankan pentingnya pewaris budaya dan pemberian pengetahuan, keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Nah, ini juga sama dengan perennialisme, lebih ke masa lalu. Nah, yang ketiga itu ada eksistensialisme. Nah, ini tuh lebih menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami hidup seseorang, dia harus memahami dirinya sendiri. Dan aliran ini mempertanyakan bagaimana saya hidup di dunia. Nah, yang keempat ini ada progresivisme. Nah, ini tuh lebih menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Nah, progresivisme ini merupakan landasan bagi pengembangan peserta didik yang aktif. Nah, yang terakhir ini ada rekonstruksivisme. Nah, ini tuh peradaban manusia di masa depan sangat ditekankan, di samping menekankan tentang perbedaan ini, lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Nah, aliran ini mempertanyakan bagaimana cara memecahkan masalah dan lain-lainnya. Yang kedua itu landasan psikologis. Perilaku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Interaksi antar individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup, mulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan memang proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semua perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran.
Ada faktor lain di luar yang berpotensi mengubahnya, yaitu kematangan diri dari masing-masing dan lingkungan di sekitarnya. Perlu adanya suatu sistem pengembangan kurikulum yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dari pendidikan dalam mengubah perilaku peserta didik. Landasan psikologi harus menjadi landasan pengembangan kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajar dapat berjalan dengan semestinya. Maka seorang pengembang dapat berpatok pada dua cabang ilmu psikologi, yaitu psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Adapun tahap-tahap perkembangan psikologi peserta didik terbagi menjadi tiga, yaitu usia prasekolah, usia sekolah dasar, dan usia sekolah menengah. Bagaimanapun, memahami peserta didik merupakan hal yang penting karena evaluasi atas kurikulum yang telah disusun dan dapat dilakukan dengan baik. Bahan evaluasi yang dimaksud seperti kemampuan yang dapat dicapai, metode penyampaian materi yang sesuai, dan penyusunan evaluasi pembelajaran. Tiga itu landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan, sebagai suatu rencana kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata saja, namun memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk kehidupan bekerja dan mencapai perkembangan lanjut di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan ide maupun proses pendidikan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Salah satunya, aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara kehidupan berperilaku pada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Yang keempat ini ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal manusia telah menjangkau hal yang sebelumnya merupakan suatu yang tidak mungkin pada zaman dahulu kala. Orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjak kaki di bulan. Tapi berkat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan, dan Daniel Armstrong adalah merupakan salah satu orang pertama yang berhasil menginjak kaki di bulan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah mengalami banyak perubahan dibanding dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad yang lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Penggunaan berbagai peralatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar juga diperlukan mengingat perkembangan teknologi belakangan ini semakin canggih. Nah, tuntunan ada pada guru atau pendidik dan pelaksanaan pendidik untuk terampil dan cakap dalam menggunakannya sehingga mampu mentransferkannya kepada peserta didik. Nah, tuntunan ada pada guru atau pendidik dan pelaksanaan pendidikan untuk keterampilan dan cakap dalam menggunakannya sehingga mampu mentransferkannya kepada peserta didik. Pendidik merupakan tempat mempersiapkan dalam menyongsong masa depan, maka pengembangan kurikulum harus dilandaskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak secara tidak langsung mencakup pengembangan isi atau materi dan media pembelajaran. Pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum seyogianya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan kelangsungan hidup manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kurikulum dan desain kurikulum. Perencanaan kurikulum itu pada dasarnya adalah penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen ini, dokumen inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, yaitu meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan masyarakat. Apa sih analisis kebutuhan masyarakat itu? Analisis kebutuhan masyarakat adalah suatu aktivitas mengenali dan menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya itu seperti identifikasi masalah atau spesifikasi. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan peserta didik. Dalam bidang pendidikan, analisis kebutuhan merupakan proses penting karena melalui kegiatan ini dapat dilakukan sebuah evaluasi pelaksanaan pembelajaran serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diinginkan siswa. Analisis kebutuhan peserta didik adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai faktor penghambat peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Berikut perencanaan kurikulum, diantaranya itu yang pertama ada perencanaan kurikulum jangka panjang. Apa sih kurikulum jangka panjang itu? Perencanaan kurikulum jangka panjang merupakan kurikulum yang dikembangkan secara nasional yang diistilahkan dengan standar muatan nasional. Standar tersebut berbentuk kerangka kerja yang memberikan informasi mengenai keseluruhan mata pembelajaran yang harus dipelajari, apa yang perlu diketahui pada setiap mata pelajaran atau topik atau aspek, maupun apa yang perlu dilakukan pada setiap mata pelajaran. Pengajaran akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mengembangkan kurikulum mata pelajaran mereka. Ini adalah tugas sulit dan menantang bahkan bagi pengajar yang berpengalaman dan berkualifikasi tinggi. Kurikulum makro ini ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua itu perencanaan kurikulum jangka menengah, merupakan perencanaan pembelajaran jangka menengah atau disebut dengan desain kurikulum mikro.
memuat kerangka kerja tentang program-program yang akan diajarkan. Perencanaan pembelajaran jangka menengah ini sering juga disebut dengan silabus. Peranan pengajar adalah mengembangkan silabus ini. Fungsi utama dari perencanaan pembelajaran jangka menengah adalah untuk memetakan pembelajaran satu kelas selama 1 semester. Yang ketiga itu adalah perencanaan kurikulum jangka pendek, merupakan perencanaan yang disusun oleh individu pengajar yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Perencanaan ini membuat uraian yang akan dijelaskan oleh pengajar dalam pembelajaran sehari-hari, tanggung jawab sekolah dan para pengajar untuk mengembangkannya. Di sini juga ada tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Beberapa keputusan harus dibuat ketika merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria. Nah, fungsi perencanaan juga yaitu pedoman dalam kegiatan pendidikan sekolah mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi. Di sini juga ada langkah-langkah kurikulum yang meliputi yang pertama itu ada merumuskan tujuan. Nah, perumusan tujuan kurikulum ini memperhatikan yang pertama itu tujuan peserta didik, tujuan yang akan dihasilkan berupa hasil belajar yaitu perilaku tertentu, biasanya dinyatakan dengan kata-kata tertentu. Yang ketiga itu ada objek dari tujuan itu berupa materinya. Tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulum adalah tujuan umum yang tidak bisa langsung dilakukan pengamatan atau pengukuran di dalamnya. Yang kedua itu ada perumusan materi. Perorganisasian materi dalam mata pelajaran memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu perkembangan psikologis, yang kedua itu kebermanfaatan atau kegunaan bagi anak, yang ketiga bahan belajar anak, yang keempat dan disiplin keilmuan. Yaitu dalam materi-materi yang dibatasi pada masalah tertentu dan urutan adalah materi diurutkan sesuai jalan logis dan tingkat kesulitannya. Materi pembelajaran yang dirumuskan berupa materi-materi pokok. Yang ketiga itu ada perumusan kegiatan dalam pembelajaran. Dalam merumuskan kegiatan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah merumuskan strategi dan metode yang dipilih. Perumusan kegiatan pembelajaran disertai dengan indikatornya agar dapat terstruktur ketercapaiannya. Untuk suatu tujuan atau materi tertentu, bisa aja digunakan beberapa metode, demikian juga sebaliknya. Yang keempat itu ada penentuan alat evaluasi yang diperlukan. Alat instrumen yang dipergunakan dalam menilai proses atau output pembelajaran, menentukan alat evaluasi yang cocok bisa didasarkan kepada tujuan pembelajaran maupun pertimbangan yang lain. Tentang jenis alat evaluasi yang banyak dipergunakan untuk tiap domain tujuannya. Dan desain kurikulum itu pengembangan proses perencanaan, validasi, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.